Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktek dengan judul Studi Penerapan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web dengan Metode Agile Scrum pada Perusahaan Penyedia Produk UPVC. Perkenalkan, nama saya Mamila Zituko dengan NIM 2304010101068, mahasiswi studi program PJJ Informatika Universitas Cyber Asia dengan dosen pembimbing Bapak Riyad Sahara SSI MT. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ditemani perwakilan dari pembimbing perusahaan UPVC, yaitu ada Ibu Yeni. Selamat siang Ibu Yeni. Ya, siang Mamila. Gimana? Terus, Baik ya Bu, ini ya Bu, kabarnya. ya, kami udah coba pakai itu aplikasi yang Mbak buat untuk kami pihak perusahaan. Nah, ya. Sepanjang ini kami telah menggunakannya, sudah cukup bagus. Tapi ini ke depannya gimana? Ada perkembangan yang lebih ini? Iya, nanti coba dikembangkan ya Bu lebih lanjut. Ini saya nanti izin menjelaskan paparan webnya dulu ya Bu. Terima kasih atas Ya, kehadirannya. iya. Nah, sebelum ke pembahasan laporan, izinkan saya untuk membacakan pernyataan keabsahan kerja praktek. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mamila Zituko dengan NIM 2304010101068. Judul praktek studi penerapan sistem informasi persediaan barang berbasis web dengan metode Agile Scrum pada perusahaan penyedia UPVC. Nah, yang pertama, kerja praktek disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek orisinalitas, nah, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kerja praktek disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbatuan penulisan kalimat atau paragraf maupun babnya. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber dari penerapan metode usulan atau dari sumber data lain atau dari instansi yang telah berizin. Nah, jika di kemudian hari dapat ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan kerja praktek, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini dibuat Jakarta 13 Agustus 2026. Yang membuat pernyataan Mamila Zizituko. Nah, latar belakang pembuatan sistem ini dibuat karena pengelolaan barang pada perusahaan UPVC masih menggunakan secara manual. Dapat dilihat pada diagram di sini, dimulai dari supplier mengirimkan barang ke gudang. Nah, nantinya staf akan mencatat data barang pada buku administrasi maupun Excel. Nah, kemudian data tersimpan pada buku tersebut maupun Excel-nya. Setelah itu barang tersimpan di gudang dan stok akan dihitung manual oleh stafnya. Nah, jika ada permintaan barang dari pelanggan, maka staf akan mengecek stok secara manual melalui buku administrasi maupun Excel-nya. Setelah itu, data akan dicatat oleh stafnya di buku administrasinya dan staf akan menghitung ulang sisa stok secara manual. Nah, rekap seluruh transaksinya ini ada di akhir periode secara manual dan akan diserahkan ke pimpinan tanpa dilakukan dashboard analitiknya. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, kesulitan dalam pencarian data, serta lamanya proses rekonsiliasi stoknya. Nah, berikut tujuan dan manfaat dari kerja praktek ini. Tujuan dari kerja praktek ini ada empat. Yang pertama, menganalisis proses pengelolaan persediaan barang yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, merancang dan membangun sistem informasi persediaan berbasis web menggunakan kode Igniter 4 dan model view controller yang terintegrasi dengan fitur scan barcode. Yang ketiga, menerapkan Scrum sebagai proses pengembangan sistem secara bertahap melalui beberapa sprint. Yang keempat, menerapkan pengelolaan data pada dashboard dan laporan, serta menguji sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, manfaat dari kerja praktek ini ada empat, yaitu mempermudah pencatatan pengelolaan, serta mengurangi risiko kesalahan dan duplikasi data. Kemudian mempercepat pencarian dan rekonsiliasi stok melalui fitur pencarian dan scan barcode. Yang ketiga, memudahkan pemantauan stok secara aktual melalui dashboard-nya. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan melalui informasi dari dashboard dan laporan persediaan.
Berikut merupakan solusi yang kami usulkan, yaitu pembuatan sistem informasi berbasis web yang menggunakan kode igniter dengan menerapkan metode Scrum dari kerangka pengembangan Agile. Nah, Scrum di sini digunakan karena pengembangannya bersifat iteratif dan inkremental. Nah, prosesnya nanti akan dibagi menjadi beberapa iterasi kecil yang disebut sprint. Nah, nantinya tim akan fokus menyelesaikan sistem yang telah dikelompokkan menjadi produk backlog sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara bertahap sesuai masukan dari pembimbing instansi. Nah, pada tabel di sini merupakan produk backlog yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Di sini dibagi menjadi 6 sprint, kemudian dengan durasi pengembangan yang berbeda-beda. Nah, penyesuaian durasi ini disesuaikan dengan beban kerja. Misalnya pada sprint 4 beban kerjanya lebih tinggi, maka dari itu durasi pengembangannya lebih banyak. Karena di sini mencakup proses utama dari sistem persediaan, yaitu adanya transaksi barang masuk, barang keluar, sampai ke surat jalan. Nah, dan sprint terakhir pada produk backlognya yaitu adalah pengujian black box testing. Nah, di mana pengujian di sini nanti akan berdasarkan input atau output tanpa melihat struktur dari kode program di dalamnya. Sehingga nantinya sistem akan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan persediaan barang dari transaksi barang masuk hingga ke dashboard analitiknya, sehingga dapat menjawab tujuan dari kerja praktek ini. Berikut merupakan kebutuhan fungsional yang harus ada pada sistemnya. Yang pertama ada autentikasi, kemudian ada modul data master, ada fitur scan barcode-nya, kemudian ada menu transaksi persediaan, surat jalan, dashboard maupun laporannya, dan ada pengaturan sistemnya. Nah, kebutuhan non-fungsionalitasnya ada sistem harus memiliki waktu respon saat diaksesnya sekitar 2 menit, 2 detik. Kemudian sistem harus dapat digunakan selama 24 jam. Kemudian antarmuka dari sistemnya harus nyaman dan intuitif saat digunakan. Nah, sistem juga dapat berjalan di berbagai perangkat seperti komputer maupun HP. Nah, berikut merupakan rancangan dari basis datanya. Di sini dikelompokkan menjadi 3 pada sistem dan log, data master, dan mutasi stok. Nah, pada mutasi stok di sini diterapkan trigger otomatis yang membuat stok, ketika stok bertambah ataupun berkurang, maka pencatatan akan menjadi, nantinya akan bertambah sendiri ke sistemnya. Nah, sehingga pencatatan persediaannya menjadi lebih akurat dan terstruktur. Kemudian untuk rancangan sistemnya di sini diterapkan model view controller, di mana alurnya akan dimulai ke mengakses melalui view di sini. Kemudian permintaan akan diproses oleh controllernya, dan kemudian memanggil model untuk mengambil data dari database MySQL di sini. Nah, hasilnya akan dikembalikan ke pengguna dengan tampilan yang diinginkan. Nah, dengan pola seperti ini, nanti setiap komponennya akan memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Merupakan tampilan dari sistemnya yang telah dibuat. Di sini ada menu login. Jadi pengguna harus mengisi dulu email dan passwordnya. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Nah, pada dashboard ini ada diagram batangnya. Ketika diagram batangnya ini diklik, maka akan tampil detail grafik batangnya seperti ini. Ada transaksi masuk, transaksi keluar, dan stok akhir dari pengelolaan persediaan barangnya. Kemudian di sini juga ada data master. Di dalam menu data masternya terdapat beberapa menu, yaitu ada menu supplier, tukang, jenis barang, satuan, dan data barang. Nah, masing-masing pada menu ini nanti ada form tambah dan edit sesuai permintaan. Nah, misalnya ini pada halaman supplier, nanti ketika ada penambahan nama supplier atau apa, dapat diklik di bagian sini, atau pada form edit di sini, nama
supplier maupun kode ataupun teleponnya dapat diedit di bagian edit data supplier di sini. Kemudian ada halaman data barang di sini. Ketika data barang masuk dan barangnya belum ada di sistem ini, maka dapat ditambahkan pada tambah data di sini. Kemudian akan muncul form tambah data barang, lalu diisi data barang, kemudian akan di generate barcode-nya. Setelah itu diisi barang masuknya berapa, harganya berapa, dan foto barangnya seperti apa. Kemudian klik tambah, nanti barcode akan tercetak seperti ini. Dan di sini merupakan form edit data barang. Berikut merupakan halaman dari transaksi barang masuknya, di mana nanti ketika ada permintaan pelanggan, nanti dapat diklik di sini tambah barang, kemudian barang akan di-scan di sini, kemudian jumlah yang masuknya berapa, nanti akan di total sama jumlah stok sebelumnya dan tabel akan ditampilkan di sini. Ketika sudah sesuai, maka akan disimpan transaksinya dan nanti data barang transaksi masuknya akan muncul di web sini. Nah, berikut merupakan tampilan dari laporan stok di mana ada ekspor PDF, ekspor Excel-nya, kemudian ini pada laporan barang keluar, dan di sini laporan barang masuknya. Nah, di sini ada halaman surat jalannya dan halaman settingnya, di mana halaman setting di sini merupakan profil dari perusahaan. Nah, setelah itu hasil dari pengujian black box di sini ada 5 modul yang diuji dengan 11 skenario utama. Nah, dimulai dari pengujiannya ada sistem loginnya sampai ke tampilan data statistiknya berhasil berjalan sesuai dengan harapan pengembang maupun kebutuhan perusahaan. Nah, hasilnya juga valid pada semua modulnya, sehingga pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario berjalan sesuai kebutuhan, sehingga sistemnya dinyatakan layak digunakan untuk mendukung pengelolaan persediaan barang pada perusahaan penyedia produk UPVC. Nah, kesimpulan dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi persediaan yang dibangun telah mengintegrasikan proses pengelolaan persediaan dalam satu sistem berbasis web. Nah, kemudian pencatatan dan monitoring stoknya menjadi lebih terstruktur. Dan tadi berdasarkan hasil pengujian, seluruh 11 skenario-nya diuji berhasil sesuai kebutuhan. Nah, untuk saran pengembangan selanjutnya, disarankan adanya pelatihan penggunaan sistem untuk stafnya dan nanti disarankan juga untuk pengembangan analisis datanya lebih lanjut seperti prediksi kebutuhan stok, sehingga data yang tersimpan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Demikian presentasi kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan perhatiannya, Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan atau masukan yang dapat Ibu sampaikan. Itu masih di mute, Bu. Mohon maaf. Ya, Mbak, kalau untuk persediaan mungkin sudah bermanfaat bagi perusahaan. Dan sekarang kami lagi pakai itu aplikasi yang Mbak buat untuk kami. Tapi untuk selanjutnya mungkin ada juga aplikasi yang mungkin bakal mau kami sarankan untuk aplikasi utang dan piutang kalau bisa. Sehingga nanti kalau satu-satu bisa, utang bisa, piutang bisa, mungkin aplikasi yang lebih lengkap untuk aplikasi accounting sampai buat laporan keuangan. Itu aja sih sarannya. Oh, begitu. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukan dan Ya, sarannya, Ibu. iya, paling
siang. Terima kasih. Saya tutup presentasinya dulu ya, Ibu. Ya, silakan. Sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.